Ya, shalom, selamat malam, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan membahas tentang kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion ya. Kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion. Jadi ada kualifikasinya ya. Jadi kita akan belajar ke situ. Sebelumnya kita akan belajar, kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dengan kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan. Kau sungguh baik-baik kami, melihara kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau juga memimpin kami, menyelamatkan kami dari serangan roh-roh jahat, roh kematian, roh dunia orang mati, roh santet, sia, tolong, tumbal, guna, roh mati dan terlebat, terus segala penyakit apapun, termasuk roh COVID-19, roh penyakit yang lain yang ingin menyerang kami, dipatahkan kuasa dengan dalam bala Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memimpin kami, tubuh, jiwa, roh kami, pikiran, perbuatan kami dalam perlindungan Allah, dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Pimpin kami dengan kuasa-Mu pada belajar untuk kualifikasi untuk hidup di Sion. Roh Kudus menerangi hati pikiran kami untuk kita belajar Tuhan mengetahui kualifikasi hidup di Bukit Sion. Biarlah kami minta urapan Allah Roh Kudus mengurapi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini, dan Kau juga dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan untuk kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sekali. Amin. Ya, kita akan belajar untuk kualifikasi hidup di Bukit Sion ya. Jadi kita apa sih kualifikasinya? Ada 15 ya. Kita belajar satu-satu hari satu ya. Yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion. Yang pertama, kita harus hidup tulus dan benar. Kita harus hidup tulus dan benar ya. Karena hidup tulus dan benar itu adalah yang pertama ya. Kualifikasi pertama untuk tinggal di Sion adalah hidup tulus dan benar. Kata Ibraninya tamim. Tamim itu secara harfiah berarti sepenuhnya. Tamim itu kualifikasi hidup dan benar ya. Tamim, dan dapat diterjemahkan benar, tulus, kebenaran, dan tanpa celah ya. Kata itu mengandung arti lurus, jujur, dan benar. Jadi ini adalah tulus dan benar, ini adalah sifat Tuhan juga ya. Kalau kita baca di Mazmur, kita buka ya, Mazmur 25 ayat 8. Kita baca Mazmur 25 ayat 8. Ya, tulus dan benar ya. Mazmur 25 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang sesat. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang sesat. Jadi orang sesat itu pasti dikasih petunjuk oleh Tuhan, pasti. Karena Tuhan itu baik dan benar. Ya, Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu baik dan benar. Ya, Tuhan itu baik dan benar, sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Jadi Tuhan itu baik dan benar ya. Tuhan itu baik dan benar. Tuhan itu baik dan benar. Tuhan itu baik, sungguh amat baik. Untuk kasih setianya Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ya, jadi kita tuh harus ditunjukin jalan, kalau nggak bisa tahu kemana-mana ya. Jadi itulah, Tuhan itu tulus dan benar ya. Dan orang-orang tulus akan memandang wajahnya ya. Kita ini akan memandang wajah Tuhan di Bukit Sion ya. Kita baca di Mazmur 11 ayat 7 ya. Mazmur 11 ayat 7. Jadi kita ini akan memandang wajah Tuhan ya. Mazmur 11 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Di Matius bilang orang yang suci hatinya akan memandang Allah, melihat Allah. Barang siapa yang suci hatinya, ia akan melihat Allah. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Bayangin, kita harus tulus suci ya. Ya. Jadi Mazmur 11 ayat 7 itu, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Jadi memang kita tuh kualifikasi Bukit Sion tuh harus tulus dan benar. Udah itu aja deh. Karena Tuhan itu baik dan benar ya. Sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Tadi kan kita baca tadi ya, Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu baik dan benar, sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ya di sini ini katanya di Mazmur 11 ayat 7 dibilang apa? Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Jadi orang yang tulus itu akan memandang wajah Tuhan. Ya,
Yuk kita baca lagi. Tuhan tuh berkenan kepada orang yang tak bercela loh. Ya, tulus dan benar itu bicara nggak bercela. Kita baca di Amsal 11 ayat 20 ya. Amsal 11 ayat 20. Amsal 11 ayat 20 ya. Amsal 11 ayat 20. Demikian firman Tuhan, orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya tuh. Tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya tuh. Kalau kita nggak bercela, jalan kita dikenannya Tuhan. Ya, jadi sini kita lihat dong. Ya, Amsal 11 ayat 20, Tuhan berkenan dengan orang yang tak bercela. Makanya kita jadi orang tadi tulus, baik, tak bercela. Ya, tak bercela itu adalah di Amsal 11 ayat 20, demikian orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Bayangin, kita harus kejar itu, hidup tak bercela. Biar jalan-jalan kita dikenan tuh Tuhan. Jalannya apa? Jalan kekudusan, jalan kebaikan, jalan ketulusan, kejujuran, jalan kasih, damai sejahtera, kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, pengenalan diri dan kelemah lembutan. Itu jalan-jalannya Tuhan juga, buah-buah roh itu ya. Darah Yesus Kristus itulah jalan untuk membungkus tubuh jiwa kita. Darah anak domba Allah dari Yesus Kristus, dan jalan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus ya. Yang terakhir, Mazmur 18 ayat 24. Mazmur 18 ayat 24 ya. Mazmur 18 ayat 24 ya. Jadi orang yang tak bercela itu dikenan Tuhan. Tapi orang yang tak bercela itu ada kelanjutannya, tidak akan berjalan dalam kesalahan. Jadi orang tak bercela itu nggak berjalan dalam kesalahan. Kita baca di Mazmur 18 ayat 24 ya. Demikian firman Tuhan, aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Tuh. Aku berjalan, Mazmur 18 ayat 24, aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Jadi orang yang tak bercela itu tidak akan berjalan dalam kesalahan. Perbuatan-perbuatan yang benar. Ya, tadi kita udah benar, tulus memandang Tuhan, tidak bercela, tidak bercela dengan hidup berjalan dalam tidak ada kesalahan. Ya, jadi tidak bercela itu tidak ada kesalahan. Ya, jadi itu kita harus ingat-ingat tadi ya, hidup tulus memandang Tuhan, hidup benar, diberikan jalan kepada kita ya, gak sesat. Tidak bercela. Tidak bercela artinya tidak melakukan kesalahan. Ya, selamat untuk yang bisa melakukannya ya. Kenapa saya bilang selamat? Karena ini adalah benar-benar bukan sekali doang dilakukan, tapi setiap detik, menit, jam, tidak pernah putus-putus yang kita melakukan ketulusan, kebenaran, tidak bercela, dan tidak melakukan kesalahan. Yang pasti kita tidak bisa berjalan sendiri dengan kekuatan kita. Kita minta bantuan Allah Roh Kudus dan zat kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah yang diberikan kepada kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dengan percaya surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami hidup Tuhan, karena Tuhan itu baik. Kami hidup mau dalam kebaikan Tuhan, dan kami percaya Tuhan hidup itu adalah dari-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Kami mau hidup Tuhan di dalam tidak bercela, dan kami mau hidup Tuhan di dalam rencana-rencana-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami mau jadi hidup orang yang kualifikasi pertama Bukit Sion, yaitu orang yang tulus, baik, berbuat kebenaran, tidak bercela dan tidak bercela dalam melakukan kesalahan apapun. Terima kasih Tuhan, kami berikan firman ini untuk kami lakukan, kami berikan untuk kepada kami sendiri, dalam otak kami, hati kami, untuk diukir Tuhan, biar firman ini menjadi hidup, diproteksi dan dilindungi oleh darah Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberikan kami tidur yang nyenyak. Allah Roh Kudus kuasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur.
Kami tolak segala roh kematian mendadak, roh segala penyakit apapun, serangan akut abdomen, cuci darah, stroke perdarahan, akut abdomen, proses lambung, proses apapun, sakit sepsis, dipatahkan kuasa dengan darah Allah Yesus Tuhan. Kurang makanan mas, kira mas. Kati Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini, harapan Roh Kudus juga mengenai hidup mereka dengan tidur nyenyak menggunakan jam 4 atau jam 5 pagi untuk bisa teduh. Terima kasih Tuhan, kuasa darah Allah dan Yesus Kristus mengkhusus kami, melihara nyawa kami, tolakkan roh kejahat, kuasa kematian, dihancurkan kuasa darah Allah Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sekali ya. Demikianlah kualifikasi yang boleh tinggal di Bukit Sion. Besok kualifikasi kedua kita akan lanjutkan besok malam. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.